Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu ulasan buku Philosophy of Communication Ethics, Alterity and the Other, dari Arneson Pat dan Arnold Ronald, pada bab Otherness, Space and Place. Sebelumnya perkenalkan, saya Khairunisa bersama rekan saya Novita Rahmadewi yang akan mempresentasikan tugas kali ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas ulasan buku Philosophy of Communication Ethics Otherness yang telah kita pelajari dan ingin kita bagikan kepada kalian semua, para penonton. Selanjutnya, chapter yang akan dibahas itu ada 1. The Pantheism Controversy, 2. Rhetoric of Sentiment, 3. Before the One and Other, dan yang keempat, Ethic, Kairos, and Acrosis. Dalam beberapa subbab tersebut, contoh kasus yang kami ambil yang menurut kami relevan dalam bab otherness ini adalah aksi Puan Maharani yang mematikan mic anggota DPR fraksi lain ketika rapat purna pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja pada Oktober 2020 lalu. Masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu The Pantheism Controversy. Kontroversi pantheisme disebut juga periode pencerahan atau The Enlightenment dari masa kegelapan atau The Dark Age di Eropa. Kontroversi pantheisme merupakan pertarungan sengit atau perdebatan yang membahas mengenai akal atau rasio dengan agama atau iman. Masa pencerahan muncul sebagai respon dari penemuan-penemuan besar dalam ilmu pengetahuan di benua Eropa. Dalam buku Ungkapan-ungkapan Filsafat Sejarah Barat dan Timur, Sartono Kartodirjo mengatakan bahwa masa pencerahan ini mendorong perubahan pada cara berpikir manusia. Manusia pada masa ini sudah mulai menggunakan pikiran atau akal untuk menganalisa secara kritis fenomena yang terjadi. Dan karenanya, pada masa ini, orang-orang berani untuk menyampaikan pendapat mereka masing-masing. Pencerahan dapat disebut juga sebagai Aufklärung dalam bahasa Jerman, dan The Enlightenment adalah sebutan pencerahan dalam bahasa Inggris. Pencerahan sendiri sebagai masa pendewasaan pemikiran manusia yang sebelumnya pada Renaissance hanya sebagai peremajaan pikiran. Hubungan The Enlightenment dengan kasus Puan Maharani adalah pada pendewasaan pemikiran manusia, di mana aksi Puan mematikan mic ini dapat dinilai sebagai sikap yang tidak dewasa terhadap perbedaan pendapat. Lahirnya masa pencerahan tidak jauh beda dengan lahirnya masa Renaissance. Musuh terbesar mereka adalah pertengahan atau masa kegelapan atau the Dark of Age, di mana semua dogma-dogma agama harus ditaati dan diikuti oleh semua rakyat. Jelas, dogma agama dikeluarkan dari pihak gereja. Rakyat juga diharuskan untuk menghapus ingatan mereka terkait kebudayaan Yunani dan Romawi di Eropa. Tak hanya rakyat, para raja-raja di Eropa pun tunduk terhadap kekuasaan gereja ini, khususnya di Roma. Nah, selain munculnya dogmatis agama, perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat di Eropa menjadi salah satu alasan munculnya masa pencerahan. Masa pencerahan atau periode pencerahan atau The Enlightenment muncul sebagai gerakan baru dalam ilmu filsafat pada abad ke-18. Karena pada saat itu, perkembangan ilmu filsafat sebagai poros utama ilmu pengetahuan. Gerakan ini juga sebagai usaha agar ilmu filsafat dapat seimbang
dengan ilmu pengetahuan alam. Pada pencerahan Jerman, Immanuel Kant menjadi tokoh yang paling berdampak dalam masa pencerahan di Jerman ini. Menurutnya, manusia melakukan kekeliruan karena mereka tidak menggunakan akal untuk melihat fenomena yang terjadi. Oleh karenanya, pemikiran manusia tidak dewasa sama sekali, masih dalam keadaan remaja. Dengan adanya langkah dari periode pencerahan ini, dimaksudkan agar manusia bisa menginjakan kaki dalam keadaan dewasa atau keluar dari Umudikate. Umudikate adalah istilah untuk keadaan yang belum dewasa, masih remaja, atau belum akil balik. Tampaknya gerakan periode pencerahan di Jerman berlangsung secara serasi dan tenang. Tidak ada perselisihan antara gereja dan masyarakat. Di Enlightenment pada Inggris berbeda lagi ceritanya. The Black Country ini, atau julukan untuk Inggris ini adalah The Black Country, sudah berkembang sebuah tatanan negara yang liberal. Oleh karenanya, para ahli di sana dapat mengembangkan ide mereka karena kebebasan berpendapat yang dimiliki. Semakin lama, gerakan atau masa pencerahan ini menjadi keyakinan dalam diri ahli di Inggris. Salah satu tokoh yang berpengaruh dalam periode pencerahan di Inggris adalah Edward Herbert, yang berpendapat bahwa akal mempunyai kedaulatan mutlak dalam berbagai sekte agama. Oleh karena itu, Herbert membantah kepercayaan-kepercayaan atau dogma agama. Hingga kini, pendapat Herbert dijalankan oleh rakyat Inggris untuk mereka menjalankan ajaran agama dengan akal dan validalitas. Jadi ketika mereka beragama, mereka tetap menggunakan akal mereka, apakah ini benar atau apakah ini salah. Jadi tidak 100% percaya dengan apa yang diajarkan oleh agama mereka, begitu. Nah, gerakan pencerahan juga berdampingan dengan periode kemasyarakatan kenegaraan dan gereja di Prancis. Dan tokoh yang menumbuhkan masa pencerahan di Prancis adalah Jean-Jacques Rousseau dan Voltaire. Pada zaman akal atau masa akal atau zaman pencerahan ini, begitu pendapat Voltaire ternyata mengenai zaman pencerahan ini adalah hendaknya kini manusia merdeka dari segala bentuk kuasa diri dari eksternalnya atau dari keadaan luar. Jadi manusia bebas terhadap apa yang ingin dia lakukannya tanpa peduli apa yang orang akan pikirkan, orang akan katakan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, masa pencerahan ini memiliki semboyan sendiri di Prancis, yaitu Séparade. Séparade ini memiliki arti berani berpikir sendiri. Lain halnya, J.J. Rousseau mengusulkan agar masa pencerahan tidak berkutat pada agama saja, namun juga sains dan budaya atau pendidikan. Menurutnya, pendidikan adalah kunci penting untuk membentuk kepribadian manusia. Salah satu dampak dari adanya masa pencerahan adalah bahwa orang yang mulai tertarik untuk belajar ilmu pengetahuan dan filsafat, sehingga pada masa pencerahan banyak memunculkan pemikiran-pemikiran baru, seperti teori gravitasi yang ditemukan oleh Sir Isaac Newton pada 1642 hingga 1727, dan filosofi naturalis Principia matematik atau ilmu pengetahuan alam yang ditemukan oleh Isaac Newton juga, yang berisi penemuan dan dasar-dasar fisika klasik. Tak hanya Newton, John Locke juga ikut berpartisipasi dan idenya mendominasi filsafat pada abad ke-18. 2 abad sebelumnya, Eropa sudah mulai normal dari kekacauan, sehingga pada abad ke-18, Eropa mencapai masa emasnya. Dan di masa ini juga dilakukan suatu upaya untuk menghimpun semua ilmu pengetahuan secara teratur dalam bentuk ensiklopedia. Nah, kontroversi panteisme ini sebenarnya kalau dalam buku diceritakan mengenai perdebatan gitu atas pengakuan Gotthold Ephraim Lessing, seorang filsuf terkenal di Jerman yang mengakui bahwa dia menduga ada satu orang namanya
Friedrich Heinrich Jacobi, dia seorang filsuf juga, bahwa si Jacobi ini adalah seorang Spinoza. Atau agama yang dianggap sesat lah pada waktu itu. Gitu. Nah, perdebatan ini tuh memunculkan banyak menarik banyak nah, pada perdebatan ini tuh menarik banyak filsuf-filsuf lain. Jadi nggak cuma Lessing dan Jacobi aja. Perdebatan ini pun justru terjadi ketika Lessing sudah meninggal. Baru dibalas sama Jacobi. Jacobi mengeluarkan pernyataan bahwa pengakuannya atas Spinoza merupakan doktrin dari Lessing sendiri. Gitu. Nah, dalam kontroversi panteisme ini, seperti tadi yang dijelaskan bahwa panteisme membahas mengenai akal dan agama, di mana dalam perdebatan Lessing, kontroversi Lessing Jacobi ini, Spinoza adalah agamanya dan akal merupakan pemikiran bahwa Spinoza ini bukan agama yang baik gitu. Nah, jadi Spinoza tuh apa sih? Spinoza itu sebenarnya nama orang, agamanya Spinozisme. Nah, Spinozisme ini mendefinisikan kembali Tuhan bergerak dari pencipta pada subposisi yang terbatas, tidak disebabkan dan unik. Nah, jadi menurut Spinoza ini, apapun yang ada di alam semesta ini adalah Tuhan. Patung, hewan, semuanya adalah Tuhan. Gitu. Jadi pada dasarnya itu Spinoza ini direduksi menjadi panteisme. Semua adalah satu gitu. Makanya disebut kontroversi panteisme. Menurut Spinoza juga menurut agama Spinozisme juga Tuhan ada dalam segala hal. Kayak gitu. Nah, pertanyaan tentang Spinozisme ini memang merupakan pusat pada kontroversi panteisme dan sangat diperlukan untuk setiap pemahaman yang tepat tentang pemikiran Eropa pencerahan awal. Nah, dengan demikian, kontroversi panteisme jauh lebih penting daripada memusatkan pada beberapa perdebatan singkat. Apakah tadi Lessing mengakui Spinozisnya kepada Jacobi? Gitu. Nah, jadi urutan terjadi dalam kontroversi panteisme ini, yang pertama adalah pengakuan Lessing terhadap Jacobi pada 1780, pada Juni 1780, kemudian kematian Lessing pada Februari 1781, terus juga ada korespondensi antara Jacobi dan Mendelssohn pada 1785, kemudian ada Jacobi menerbitkan On the Doctrine of Spinoza in Letter to Mr. Moses Mendelssohn, kemudian Mendelssohn menerbitkan Morning Hours atau Lectures of the Existence of God, kemudian Mendelssohn menerbitkan To Lessing's Friends, an appendix to Mr. Jacobi Correspondence on the Doctrine of Spinoza. Nah, jadi dalam judul-judulnya tadi tuh kita bisa melihat bahwa memang karya yang diterbitkan satu sama lain ini ditujukan satu sama lain gitu untuk perdebatan. Nah, siapa sih Mendelssohn ini? Mendelssohn ini merupakan sahabat karibnya si Jacobi gitu. Jadi mereka ini ketemu pada berapa ya? Jadi mereka ini ketemu pada saat mereka sedang merintis karir nih sebagai seorang filsuf. Nah, terus Mendelssohn dan Jacobi mulai nih membahas mengenai Spinoza dan lain sebagainya. Tapi mereka tetap tidak mempercayai Spinoza itu sebenarnya. Namun tadi karena Lessing mengeluarkan statement bahwa si Jacobi ini adalah seorang Spinoza, ya dibalas sama si Jacobi bahwa pernyataannya mengenai Spinoza atau Spinozisme, agama Spinozisme ini merupakan doktrin dari si Lessing. Nah, si Mendelssohn ini nggak terima, makanya walaupun Lessing sudah meninggal, ya Lessing tetap terlibat dalam kontroversi ini gitu. Nah, kemudian setelah Mendelssohn menerbitkan To Lessing's Friends, an appendix to Mr. Jacobi Correspondence on the Doctrine of Spinoza, Mendelssohn meninggal pada Januari 1786. Nah, kemudian Kant atau Immanuel Kant menyampaikan On the Philosophers
Medicine of the Body pada Oktober 1786. Nah, Immanuel Kant ini siapa? Immanuel Kant ini juga merupakan filsuf yang terkenal pada masa itu dan banyak dimintailah pendapatnya mengenai apa yang terjadi ini, mengenai kontroversi panteisme ini. Nah, tapi Kant lebih memilih untuk menyampaikan semua ini dalam sisi kedokteran, dari sisi kedokteran, menanggapi semuanya dari sisi kedokteran atas kematian Mendelssohn gitu. Nah, Kant juga menerbitkan What Does It Mean to Orient Oneself in Thinking pada Oktober 1786. Kontroversi ini benar-benar memiliki retorika yang panjang, sama halnya seperti aksi Puan Maharani yang masih terus diperdebatkan hingga saat ini karena kejadian yang masih terulang. Nah, keterkaitan antara kontroversi panteisme dan aksi mematikan MIK yang dilakukan oleh Puan Maharani pada pengesahan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pada Oktober 2020 lalu, terdapat pembahasan mengenai etika komunikasi, di mana sebenarnya kan kontroversi panteisme itu mengajarkan kita untuk bebas dalam menyampaikan pendapat, terlepas dari tanggapan orang lain terhadap pendapat kita gitu. Yang penting kita bebas menyampaikan pendapat menggunakan akal sehat kita dengan berpikir kritis juga. Nah, aksi yang dilakukan Puan dalam kasus ini menunjukkan pelanggaran terhadap etika komunikasi karena mematikan mic orang yang sedang berbicara menyampaikan pendapatnya itu merupakan contoh atau contoh mengambil kebebasan orang lain dalam menyampaikan pendapatnya. Terlebih lagi hal ini terjadi di negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi. Nah, sekali lagi kontroversi panteisme dalam periode pencerahan itu telah mengajarkan kita untuk menjadi dewasa dalam berpikir menggunakan akal sehat secara kritis. Hal yang dilakukan Puan jelas tidak menunjukkan sikap dewasa dalam berkomunikasi di ruang publik ketika rapat purna pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja Oktober 2020 lalu. Masuk kepada pembahasan yang kedua, Rhetoric of Sentiment atau retorika sentimen. Nah, ini membahas mengenai pencerahan juga, masa pencerahan atau the Enlightenment di Skotlandia. Gitu. Nah, masa pencerahan di Skotlandia ini adalah satu masa pada abad ke-18 di Skotlandia tentunya yang dicirikan oleh banyak pencapaian dalam bidang ilmiah dan intelektual. Nah, pada abad tersebut, Skotlandia tuh telah memiliki banyak sekolah-sekolah di dataran rendah dan 5 universitas. Jadi, budaya Skotlandia saat itu sangat berorientasi pada buku dan diskusi sengit yang berlangsung setiap harinya di tempat perkumpulan intelektual atau Edinburgh. Edinburgh itu nama sekolah. Dan juga universitas-universitas di Skotlandia seperti Universitas Glasgow, tempatnya Adam Smith, dan Universitas Edinburgh yang tadi, dan Universitas Aberdeen. Nah, dalam pencerahan Skotlandia ini ada banyak hal menarik nih yang dibahas, seperti esai yang diterbitkan oleh Immanuel Kant, yang merupakan tokoh penting pada pencerahan Skotlandia dan tokoh-tokoh lainnya. Karena pencerahan Skotlandia ini menggeser kepentingan intelektual dan ekonomi bukan dari ilmiah lagi, tapi ke arah mata pelajaran khusus ke arah ekonomi. Jadi pencerahan Skotlandia tuh udah nggak tentang cara berpikir kritis mengenai agama dan lain-lainnya, tapi udah ke ekonomi dunia kayak gimana, ekonomi kayak gimana nih, ekonomi negaranya, perdagangan, dan lain sebagainya. Nah, ini berawal dari James Anderson. Dia itu seorang filsafat juga, seorang dokter juga yang tertarik pada agronomi. Nah, meskipun secara tradisional, sebenarnya pencerahan Skotlandia ini dianggap berakhir dengan perubahan ini. Perubahan dari ilmiah ke ekonomi maksudnya gitu. Dan
Namun orang-orang Skotlandia juga masih terus berkontribusi terhadap sains dan sastra di Britania selama 50 tahun lagi berkat James Hutton, James Watt, William Madrox, James Maxwell, Kelvin, dan Walter Scott itu. Nah, sebenarnya pembahasan dalam periode Skotlandia ini ada banyak, ada tentang negara, ada tentang Skotlandianya sendiri, terus ada juga tentang perebutan Edinburgh sebagai kota yang diperebutkan nih oleh Skotlandia dan Inggris karena memang kemajuan intelektualnya dan lain sebagainya itu tuh maju banget gitu, sangat berkembang sampai diperebutkan. Nah, terus juga kecerdasan dan kreativitas pencerahan Skotlandia ini berasal dari perbuatan perintah retoris untuk perubahan muncul dari komunitas kemiskinan, keinginan untuk perubahan sosial, dan komitmen untuk pendidikan umum yang termasuk pada presentase tinggi melek hurufnya di Eropa. Jadi Skotlandia ini tuh orangnya emang beneran cerdas gitu intelektualnya. Mereka nggak buta huruf karena mereka suka baca buku dan berdebat gitu. Retorika sentimen ini sebenarnya pada dasarnya itu menceritakan mengenai keinginan mengendalikan menjajah momen kreatif, menggerakkan orang dari belajar dari yang lain ke lingkungan yang lain, yang berhenti berkembang menjadi tindakan kepemilikan dan sikap bergerak dari praktis kejeniusan ke retorika kepura-puraan yang memuji diri sendiri. Nah, ini tuh sejalan dengan contoh kasus kita, yaitu aksi mematikan mic yang dilakukan oleh Puan Maharani, di mana tuh pada aksinya kan dia mematikan mic karena sentimennya terhadap perbedaan pendapat yang terjadi gitu. Dia nggak suka nih ada anggota lain yang menyampaikan pendapat yang berbeda gitu, yang berbeda tentang pengesahan rancangan undang-undang Cipta Kerja gitu pada Oktober 2020 itu. Nah, jadi dia mungkin berpikir bahwa ya udahlah, matiin aja mic-nya gitu, gak usah didengerin pendapatnya gitu. Jadi ya tadi keinginan untuk menggerakkan orang lain gitu, mengendalikan terus menjajah momen itu tuh tercermin dalam aksi Puan pada rapat purna tersebut. Nah, secara mendasar juga sebenarnya pencerahan Skotlandia ini mengembangkan ilmu tentang manusia berdasarkan karya Hume dalam filsafat moral dan studinya tentang sifat manusia. Jejak sejarah ilmu diwujudkan dalam karya-karya para pemikir atau filsafat terkemuka Skotlandia. Nah, ini nih orang-orang yang sangat berpengaruh di Skotlandia, bahkan berpengaruh juga pada peradaban pada pencerahan Prancis gitu. Merupakan Adam Ferguson, James Burnett, John Miller, William Robertson, terus tadi James Hume, ada juga Adam Smith, yang mempraktekkan studi ilmiah nih tentang bagaimana manusia berperilaku dalam pendidikan atau budaya kuno dan primitif dengan kesadaran yang kuat dari kekuatan yang menentukan kemodernan. Nah, sayangnya ini para tokoh-tokoh ini pada akhirnya kan mereka membelok nih menjadi dari kajian ilmiah pembahasannya menjadi ekonomi gitu, mulai tertarik pada perdagangan dan lain sebagainya gitu. Makanya kenapa si pencerahan Skotlandia ini yang tadinya diagung-agungkan banget, kayak membuat banyak orang kagum, banyak filsafat kagum, menjadi tidak dipercayai lagi dan dianggap sebagai mitos karena sudah tidak banyak gitu dari para filsuf ini yang membahas mengenai pengkajian ilmiah gitu. Sekarang justru banyak ke ekonomi gitu. Dianggap sudah tidak relevan gitu pencerahannya gitu. Terus juga kaitannya apa nih si retorika sentimen ini dengan kasus
Puan Maharani seperti yang tadi sudah dijelaskan gitu. Retorika sentimen itu membahas mengenai pandangan atau emosi seseorang gitu yang berlebihan pada perspektif negatif gitu. Jadi kaitannya dengan aksi Puan ini ya, aksi Puan itu merupakan contoh dari retorika sentimen ini gitu. Contoh atau aksi dari retorika sentimen ini di masa sekarang gitu. Maksudnya itu di masa sekarang yang bertentangan dengan etika-etika dalam yang diajarkan. Kalau di masa lalu, contohnya adalah kemerdekaan Skotlandia atau kemerdekaan Skotlandia atau Edinburgh gitu, yang melawan Inggris gitu pada masa itu, yang sudah memiliki kerajaan besar dan filsufnya juga sudah jauh lebih berkembang gitu daripada di Skotlandia gitu. Bukan jauh berkembang, sudah lebih bebas dalam menyampaikan pendapatnya, sudah lebih berani gitu. Nah, kalau dilihat dari sudut pandang lain, aksi yang dilakukan Puan Maharani dia juga memicu memicu retorika sentimen atau perasaan negatif nih dari masyarakat gitu. Karena masyarakat tuh pada akhirnya merasa kecewa dan mengungkapkan kekecewaannya, juga ketidaksetujuan mereka atas aksinya Puan ini karena telah membatasi kebebasan menyampaikan pendapat begitu. Juga dalam kaitan antara retorika sentimen dengan kasus ini itu membuktikan bahwa retorika sentimen benar-benar dapat menghasilkan cara berpikir atau pemikiran yang kritis pada diri seseorang gitu. Retorika sentimen bahkan juga bisa memunculkan pengaruh aktivitas nih terhadap individu yang mengalaminya gitu. Jadi kan dalam aksi Puan ini pasti dia ada sentimen dulu nih di dalam hatinya, kayak nggak suka nih sama perbedaan pendapat. Nah, sampai akhirnya menimbulkan aksi gitu untuk mematikan mic. Itulah kenapa retorika sentimen ini sangat penting gitu. Karena sentimen itu kan perasaan itu mempengaruhi cara berpikir, dan cara berpikir mempengaruhi aksi gitu. Jadi penting sekali dalam berkomunikasi untuk dewasa, seperti dari kajian kontroversi panteisme sebelumnya, penting sekali untuk dewasa, untuk nggak baper gitu ketika ada orang lain yang menyampaikan pendapatnya gitu. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang tidak dewasa, apalagi di depan ruang publik, hanya karena sentimen kita aja gitu. Yang itu sebenarnya merupakan contoh tidak baik dalam berkomunikasi gitu. Pada chapter ketiga, yaitu Before the One and Other. Yang pertama, Ethical Political Communication and Community. Sebelum Aristoteles menyatukan 3 unsur, yaitu etika, komunikasi, dan politik, mereka sudah mempunyai hubungan yang erat satu sama lain. Ahli teori dan ahli etika sering dikatakan meninggalkan salah satu atau lebih dari ketiga trinitas kuno tersebut. Seperti yang kita tahu bahwa sidang tersebut merupakan salah satu contoh dari komunikasi politik. Tetapi Puan Maharani lupa untuk mengikutsertakan etika juga di dalamnya. Sama seperti para ahli teori yang terkadang meninggalkan salah satu dari 3 trinitas tersebut. Pada kali ini, kita akan membahas tentang filosofi keesaan atau filosofi tunggal yang menyebabkan krisis dan beralih ke filosofi yang lain atau yang biasa disebut dengan filosofi alternitas. Filosofi of One atau filosofi esa atau filosofi tunggal, dan bisa juga disebut dengan filosofi yang satu. Filosofi of One atau yang bisa kita sebut dengan filsafat keesaan menurut Maslow 1969 berwujud sebagai pengakuan bahwa manusia memiliki ciri-ciri dan kesanggupan-kesanggupan yang unik.
Filsafat tunggal dapat dipahami dengan baik ketika teori atau prinsipnya sifat atau substansi bawaan yang mengikat semua makhluk, sehingga setidaknya manusia menjadi esensi bersama, tujuan atau asal. Sama halnya dengan sidang pengesahan tersebut, juga akan dipandang baik oleh masyarakat asalkan Puan Maharani dapat menghargai orang lain dalam sidang tersebut. Dalam 5 dekade terakhir, Philosophy of One telah menerima kritik yang signifikan dari para ahli etika komunikasi dan teori. Philosophy of the Other. Philosophy of the Other atau terkadang disebut filosofi alteritas. Dalam memahami dan menggambarkan hubungan etis diri dengan orang lain, Levinas melakukannya dengan tanpa kekerasan terhadap yang lain. Caranya yaitu dengan pengalaman face-to-face atau bertemu dengan alteritas. Levinas berkata bahwa memahami wacana berarti mendengarkan panggilan atau suara dari yang lain. Yang lain pun diminta untuk merespon, karena respon merupakan langkah pertama untuk mengambil tanggung jawab atas yang lain. Seperti halnya dalam rapat tersebut, kita dapat memahami maksud dari politikus lain jika kita mendengarkan dengan baik pendapat dari anggota lain. Tetapi Puan Maharani tidak melakukan hal tersebut. Levinas juga menegaskan bahwa relasi kita dengan alteritas selalu melampaui pemahaman kita walaupun kita ingin selalu memahaminya. Prinsip dasar ini dijelaskan dalam terminologi yang sama dan yang lain. Yang sama itu menunjukkan sifat yang selalu ingin menguasai, sama seperti Puan Maharani yang bertindak seperti ingin menguasai sidang tersebut, tanpa mendengarkan pendapat dari anggota atau orang lain. Sedangkan yang lain atau alteritas merujuk pada manusia lain yang bukan diri kita. Atau kayak lebih bisa mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri kita sendiri. Nah, menurut pandangan Levinas, manusia yang mempunyai sifat dalam diri yang sama atau yang ingin menguasai semuanya itu memiliki dua unsur, yaitu keterpisahan dan interioritas. Selanjutnya ada being in the world as being together. Jika kita memahami masalah filosofi yang satu sebagai penyatu dari entitas yang tersebar menjadi identitas tunggal dan masalah filosofi yang lain sebagai ketidakmampuan mereka untuk menghadapi fakta bahwa pengalaman selalu terjadi dalam keberagaman yang berbeda, maka untuk memulainya bisa dengan pengalaman penyebaran, perbedaan, dan multiplisitas. Dengan kemungkinan keberadaan fenomenal ini dapat memberikan alternatif bagi filosofi yang satu dan filosofi yang lain untuk etika dan teori komunikasi. Penulis mulai mempertimbangkan tulisan Kant tentang komunitas, baik dalam metafisika maupun moral dapat membangun sebuah prioritas kepada masyarakat, berbeda dengan prioritas otonomi yang sering dibaca oleh Kant. Dalam bahasa yang lebih sederhana, sebelum seseorang dapat menetapkan prinsip-prinsip ideal, seseorang harus mulai dengan fakta sederhana tentang keberadaan di dunia. Berkaitan dengan yang sedang kita bahas, sama saja dengan sebelum menetapkan UU Cipta Kerja tersebut, seharusnya dimulai dari mendengarkan pendapat orang-orang yang berada dalam sidang tersebut. Etika kebersamaan sama sekali terdengar tidak praktis. Itu karena praktiknya selalu mengandaikan hubungan tertentu, pemisah kewajiban, menimbang kontradiksinya, dan membuat pilihan. Jika etika itu praktis, maka itu sama sekali bukan etika. Jika itu hanya masalah mengikuti kredo, mematuhi aturan, mendekati prinsip normatif, maka etika dan kehidupan tidak akan menjadi
pilihan, tetapi hanya tentang pertanyaan, pengetahuan, dan aplikasi. Namun, etika pada saat yang sama adalah tentang praktik menjadi bersama dalam tindakan sehari-hari. Etika ada di setiap detik praktik, setiap gerakan kecil, pilihan, gerak tubuh, kata, dan pikiran. Dengan demikian, etika kebersamaan adalah etika praktik dalam kehidupan sehari-hari, meskipun dalam beberapa hal tidak mungkin terjadi. Dan yang terakhir dalam chapter Before the One and Other, yaitu membahas tentang communication ethics being together, atau yang bisa kita sebut juga dengan etika komunikasi bersama. Komunikasi bukanlah tambahan dari etika atau kebersamaan, melainkan kebersamaan itu sendiri sudah menjadi momen yang terjadi dalam komunikasi. Jadi, saat kita berkomunikasi itu kita sudah menggunakan etika di dalamnya gitu. Jadi kita nggak bisa mau milih etika itu mau ditambahin gak ya saat kita berkomunikasi, karena memang mereka itu udah jadi momen sendiri gitu dalam komunikasi. Nah, komunikasi ontologi menjadikan bersama bukanlah komunikasi berdasarkan kata-kata, simbol, tanda, gerak tubuh, atau semua teori dalam komunikasi. Tetapi kebersamaan yang dimaksud adalah keberadaan tunggal sebagai keberadaan bersama. Setiap tanggapan yang kita berikan adalah tanggung jawab dan jiwa khas suatu bangsa. Etika adalah pilihan untuk merespon pembuatan dunia secara khusus. Jadi berkaitan dengan kasus yang dibahas, sebenarnya Puan Maharani bisa saja tidak mematikan mic politikus lain, tetapi ia justru memilih untuk melakukan hal tersebut. Apakah Puan Maharani sebegitunya tidak ingin mendengarkan pendapat anggota lain? Padahal seperti yang sudah diterangkan di atas, bahwa etika adalah pilihan yang harus dipertanggungjawabkan dan akan menjadi jiwa khas seseorang atau bahkan jiwa khas suatu bangsa. Jadi karena udah menjadi jiwa khas, kalaupun kita ingin memperbaikinya pun akan susah karena sudah dipandang oleh orang lain seperti etika yang telah kita lakukan sebelumnya. Nah, berlawanan dengan filosofi yang lain, etika politik komunitas mengikat keberadaan tunggal dan keberadaan tunggal tersebut akan dalam keberadaan bersama setiap saat. Etika politik mengambil ikatan di setiap momen, bukan untuk mengikat kita bersama dengan sebuah simbol. Dari yang sudah saya pahami tentang filosofi yang satu kaitannya dengan kasus Puan Maharani mematikan mikrofon adalah tindakan yang dilakukan oleh Puan sangat mencerminkan filosofi yang satu, yaitu menunjukkan sifat yang selalu ingin menguasai, di mana tindakan Puan tersebut lebih mementingkan tindakan yang menguntungkan diri sendiri daripada kepentingan organisasi lain atau orang banyak. Berbeda dengan filosofi yang satu, filosofi yang lain justru memiliki arti bahwa kita belajar dalam memahami dan menggambarkan hubungan etis diri dengan orang lain, dan melakukannya dengan tanpa kekerasan terhadap yang lain. Namun, Puan Maharani tidak menerapkan filosofi tersebut. Ia tidak peduli dengan argumen atau pendapat yang disampaikan oleh politikus lainnya. Jadi, Puan Maharani itu menerapkan keberadaan tunggal, bukan keberadaan tunggal dalam keberadaan bersama. Selanjutnya, pada chapter 4 kita akan membahas tentang etik, kairos, dan akroasis. Jadi, apa sih itu etika? Etika bukanlah berasal dari dunia luar yang dapat bisa kita pilih untuk berpartisipasi atau tidak. Nah, etika ini seperti yang diinstruksikan oleh etika ontologis.
Etika bukanlah berasal dari dunia luar yang dapat bisa kita pilih untuk berpartisipasi atau tidak, melainkan etika sudah tertanam dan hadir dalam hubungan kita dengan orang lain. Inilah alasan mengapa kode etik, kredo, aturan, dan pedoman tidak cukup untuk memperbaiki etika, kecuali rasa itu muncul dalam diri kita sendiri. Mungkin kita tidak bisa mengubah sikap dan etika Puan Maharani hanya dengan memaparkan tentang kode etik, kredo, aturan, dan masih banyak hal lainnya. Karena yang hanya bisa mengubah etika dari seseorang hanyalah dirinya sendiri. Jadi Puan Maharani harus sadar terhadap dirinya sendiri, karena kita pun kalau ngasih tahu tentang kayak kode etiknya itu yang benar kayak gimana, kredonya gimana, aturannya gimana, tapi kalau pribadinya sendiri itu gak mau untuk berubah gitu, nah kode etik, aturan dan sebagainya tuh gak bakalan berguna gitu, karena hanya diri sendiri yang bisa mengubahnya. Selanjutnya adalah time. Nah, berpikir tentang waktu secara spasial, yaitu seperti perumpamaan sungai yang terus mengalir tidak jelas dari masa lalu ke masa kini. Ya sama aja kayak waktu itu, ya udah terus berjalan aja gitu. Tapi kita nggak tahu nih waktu kita tuh dimanfaatin buat apa aja, jelas atau tidak gitu. Nah, konsep spasial tentang waktu juga tertanam kuat dalam pemikiran kita tentang dialog. Nah, dialog nih kalau dilihat sama orang itu tuh kayak gampang gitu, dimana satu orang berbicara pada satu waktu dan setiap ucapan diikuti oleh ucapan yang merespon dan seterusnya. Jadi orang tuh kayak mikir dialog cuman ya udah kita berbicara terus nanti direspon oleh orang lain gitu. Tapi terkadang dialog itu jarang begitu rapi gitu. Seperti sering orang berbicara pada saat yang sama, jadi nggak mau kalah gitu, mencela satu sama lain, yang menyebabkan salah satunya sakit hati. Nah, terus memikirkan hal lain saat orang lain bicara, jadi nggak fokus gitu terhadap lawan bicara kita, malah memikirkan yang lain. Dan yang bisa kita lihat pada kasus tersebut yaitu menghentikan pembicaraan orang lain. Namun, selama pencerahan Kant menyatakan tentang waktu yang lebih kompleks, bagikan waktu dan ruang bukan sekadar konsep yang menggambarkan objek. Sebaliknya, menurut Kant, konsep ruang dan waktu adalah sebuah prioritas kondisi formal dari semua fenomena yang tidak dapat diturunkan dari pengalaman eksternal. Kant berpendapat bahwa waktu dan ruang adalah konsep supermurni yang saling bergantung. Kejadian yang dilakukan oleh Puan Maharani pun tidak dapat berlalu begitu saja karena masyarakat sudah melihatnya sebagai tindakan yang kurang mengenakan. Dan juga Puan Maharani melakukan hal tersebut dalam keadaan sadar. Nah, seperti yang telah saya berikan contoh sebelumnya, karena Puan Maharani ini melakukan hal tersebut secara dalam keadaan sadar, jadi tuh orang kayak oh dia ini sadar kok, berarti emang dianya aja yang gak suka sama politikus tersebut gitu. Jadi saat dia memberikan pernyataan kenapa dia melakukan hal tersebut dan masyarakat sudah membacanya pun tetap kayak enggak, paling nih Puan Maharani cuman membela diri aja gitu. Dan Puan Maharani ini emang gak suka sama pernyataan dari politikus yang bersangkutan gitu. Selanjutnya ada kairos. Sebagai etika, panggilan kairos berarti sebuah momen yang tepat. Nah, kairos sendiri tampaknya menumbuhkan rasa oportunisme yang akan melanggar etika perubahan yang menuntut kita melepaskan hak dan klaim prerogatif kita.
Isocrates mengklaim bahwa Kairos sulit untuk dipelajari karena berasal dari bagian dari apa yang tepat atau kairo, kesesuaian gaya, dan orisinalitas. Penekanan pada waktu yang tepat menyebabkan beberapa sarjana menyimpulkan bahwa kairos adalah semacam etika situasional, pragmatis, atau relativitas. Nah, intinya Kairo itu menyatakan bahwa apa yang dikatakan itu harus sesuai dengan waktu yang tepat. Nah, berkaitan dengan kasus yang sedang kita bahas, kita dapat melihat bahwa politikus tersebut sudah menerapkan Kairos atau waktu yang tepat sebagaimana dengan yang dilakukannya, yaitu berpendapat tentang apa yang tidak disetujuinya di dalam sidang yang sedang dilaksanakan tersebut. Nah, selanjutnya itu ada akroasis, atau yang bisa kita sebut dengan mendengarkan. Nah, enggak seperti kairos. Nah, akroasis ini mendapat perhatian yang jauh lebih sedikit dari ahli retorika klasik atau modern. Nah, akroasi atau yang bisa kita sebut dengan mendengarkan sebenarnya bukanlah sesuatu yang sulit dilakukan oleh kita, karena hanya mendengarkan apa sih pendapat atau apa sih yang ingin disampaikan oleh lawan bicara kita. Nah, tetapi Puan Maharani itu tidak dapat menerapkan hal tersebut dalam sidang tersebut. Nah, karena tuh dia langsung matiin aja nih mic-nya tanpa mendengarkan pendapat dari orang lain gitu. Nah, itu tuh nggak bagus gitu, karena kelihatannya hanya ingin menang sendiri gitu, dan itu jadi sesuatu yang dipandang negatif oleh masyarakat. Selanjutnya itu ada kairos as akroasis atau listening as speaking. Pembukaan etis yang relasional di mana bukan muncul dari seorang individu yang berbicara pada momen yang tepat. Nah, deskripsi Hauhe tentang kairos menunjukkan dirinya sebagai hubungan etis yang diberlakukan melalui keterbukaan yang tidak bisa apa-apa selain mendengarkan. Ini adalah kairos sebagai akrosis, di mana pembukaan etis dan relasional di mana bukan muncul dari seorang individu yang berbicara pada momen yang tepat, namun dari serangkaian momen, tetapi dari konjungsi berirama yang menjembatani orang yang berbicara dengan orang yang mendengarkan. Secara lebih radikal, pembicaraan tidak mungkin akan terjadi tanpa adanya seorang pendengar gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara tapi gak ada seorang pendengar, itu tuh kayak nggak bermanfaat gitu, karena kita hanya berbicara dengan diri kita sendiri. Jadi pembicaraan itu nggak mungkin terjadi tanpa adanya pendengar. Nah, dapat kita simpulkan berarti dalam sidang tersebut tidak terjadinya pembicaraan karena yang seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, bahwa pembicaraan tidak akan terjadi tanpa adanya pendengar. Nah, pendengar yang dimaksud itu adalah pendengar yang memang mendengarkan pembicara dengan benar gitu. Jadi kalau misalnya ada teman kita yang mendengarkan tapi dia emang gak bertujuan untuk mendengarkan kita, itu sama aja juga bukan pembicaraan, sama aja kita ngomong dengan diri kita sendiri gitu, karena lawan bicara kita tujuannya emang bukan untuk mendengarkan kita gitu. Dan yang terakhir yang akan dibahas yaitu implication atau implikasinya. Nah, kairos adalah pencapaian etis dari pertemuan mendengarkan dan berbicara dengan kontingensi dan konflik. Artinya, mendengarkan adalah generatif dari kairos sebagai penyelarasan etis, pembukaan untuk interpretasi non-linier dari masa lalu, sekarang, dan masa depan.
Tetapi kita hidup sebagian besar itu dalam waktu diakronis linier. Nah, diakronis linier itu apa sih? Nah, diakronis linier itu dimana kegiatan kita sehari-hari itu teratur gitu. Jadi diatur dalam urutan yang terjadi dalam satu saat dan diikuti oleh yang lain. Nah, contohnya nih kayak mulai dari telur mentah hingga menjadi matang. Nah, pasti kan dari telur mentah itu kan nggak mungkin bisa langsung jadi matang gitu. Pasti ada urutan-urutan dalam telur tersebut agar menjadi matang gitu. Nah, dan merangkak hingga berjalan dan berlari. Kita kayak dari bayi itu kan masih merangkak. Nah, nggak mungkin kan dari bayi itu langsung berjalan. Jadi semua itu butuh awalan dulu, nggak langsung harus mencapai tujuan gitu. Jadi, hidup tanpa waktu adalah diakronis, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, di mana kegiatan kita sehari-hari diatur dalam urutan yang terjadi. Jadi kita tidak bisa nih semaunya dalam melakukan tersebut. Nah, kalau kaitannya dengan kasus yang dibahas tuh, jadi dalam pengesahan UU Cipta Kerja itu nggak bisa kita langsung mengesahkan, oke ini udah disahkan gitu. Tapi itu harus ada tahapan-tahapan dalam pengesahan tersebut. Dan rakyat juga perlu didengar suaranya juga gitu, enggak jangan diem aja gitu. Nah, dalam pengesahan UU Cipta Kerja tersebut, setelah melalui tahapan-tahapan gitu yang sudah benar dan tidak tidak menyakiti satu sama lain gitu, baru dia boleh disahkan UU Cipta Kerja tersebut. Nah, Puan Maharani selaku pemimpin rapat sekaligus Ketua DPR itu menjadi sorotan utama dalam pengesahan UU Cipta Kerja karena sikap Puan Maharani yang tiba-tiba mematikan mic seorang politikus Demokrat yang menyampaikan pendapat soal penolakannya atas UU Cipta Kerja. Dari yang bisa kita amati bahwa tindakan tersebut berhubungan dengan etika yang dilakukan oleh Ibu Puan Maharani berhubungan etika politik komunitas, di mana mengikat keberadaan tunggal dan keberadaan tunggal tersebut akan dalam keberadaan bersama setiap saat. Apa yang dilakukan oleh Puan Maharani tidak mencerminkan makna dari keberadaan bersama tersebut. Tuh. Nah, padahal apa yang dilakukan oleh politikus Demokrat tersebut sudah sesuai dengan etika Kairos, yaitu sesuai dengan waktu yang tepat pada saat menyampaikan argumen. Tindakan yang dilakukan oleh Puan juga tidak mencerminkan dari sudut pandang akrosis, yaitu mendengarkan lawan bicara yang sedang menyampaikan argumen. Bukan hanya menurut sudut pandang akrosis saja, menurut etika komunikasi, salah satu komunikasi yang baik adalah mendengarkan lawan bicara. Nah, saat kita tidak mendengarkan lawan bicara itu, komunikasi itu gak bakalan efektif gitu, karena ya percuma apa yang kita sampaikan tuh nggak didengar oleh lawan bicara kita gitu. Selanjutnya ada perspektif tulisan. Nah, kajian ini kami tulis berdasarkan sudut pandang pribadi kami sebagai mahasiswa yang masih awam mengenai filsafat komunikasi. Nah, menurut pendapat kami, keempat topik yang kami bahas dalam buku Philosophy of Communication Ethics merupakan topik yang cukup sulit untuk dimaknai, terlebih lagi bahasa yang digunakan dalam buku tersebut itu berbeda dengan bahasa sehari-hari kami. Jadi agak sedikit terkendala juga dalam bahasa yang digunakan dalam buku tersebut. Berikutnya adalah kesimpulan dan saran dari kaitan yang kami bahas. Yang pertama ada kesimpulan untuk kontroversi panteisme. Kontroversi panteisme ini dapat disimpulkan sebagai awal pendewasaan dan cara berpikir kritis manusia yang dapat ditemukan
melalui karya, baik dari karya tulis, karya gambar, dan sebagainya gitu. Jadi kayak bisa puisi, pidato, esai, lukisan, dan sebagainya gitu. Pendewasaan ini dapat dilakukan secara bebas dan saling menghargai perbedaan pendapat walaupun di dalamnya terkandung unsur argumen atau perdebatan yang serius gitu. Sementara dalam retorika sentimen, pembahasan mengenai retorika sentimen ini dapat disimpulkan sebagai komunikasi yang sangat dipengaruhi oleh emosi gitu yang dimiliki individu. Sebab emosi, sekali lagi ya, sebab emosi mempengaruhi cara berpikir dan cara berpikir mempengaruhi aksi individu dalam keseharian termasuk berkomunikasi. Jadi kesimpulan tentang kasus tersebut dengan filosofi yang satu dan yang lain itu bahwa subbab tersebut membahas perbandingan antara filosofi yang satu dengan filosofi yang lain, di mana filosofi yang satu lebih mengedepankan kepentingan diri sendiri tanpa mementingkan yang lain. Sebaliknya, filosofi yang lain lebih mengedepankan untuk memahami dan menggambarkan hubungan etis dengan orang lain. Hubungan antara kasus yang dibahas adalah sikap Puan Maharani yang tersebut yang menggambarkan filosofi yang satu. Selanjutnya, kesimpulan etika kairos dan akroasis dengan kasus yang dibahas adalah etika kairos dan akroasis itu saling berhubungan satu sama lain, sehingga dapat disimpulkan bahwa etika dalam berkomunikasi harus sesuai dengan waktu yang tepat dan mendengarkan pendapat orang lain. Maka jika dihubungkan dengan kasus yang sudah dibahas, Puan Maharani tidak menerapkan etika tersebut. Kemudian ada saran, pada kontroversi panteisme ini, saran yang bisa kami berikan gitu dari sudut pandang mahasiswa terkait kontroversi ini dengan contoh kasus adalah untuk selalu menerapkan etika atau melakukan pendewasaan diri gitu, saling dewasa dan memahami pendapat, menghargai pendapat gitu, dan memahami bahwa pendapat orang lain dan kita itu bisa saja berbeda gitu. Kemudian untuk retorika sentimen sendiri, saran yang bisa kami berikan dari sudut pandang mahasiswa adalah adalah bahwa lagi-lagi sebagai individu kita harus memahami bahwa setiap orang memiliki pendapatnya masing-masing, dan tidak perlu gitu merasa sentimen atau merasa baper gitu. Kita harus belajar dewasa sekali lagi agar tidak memunculkan emosi yang berlebihan hingga memunculkan reaksi atau aksi yang berlebihan juga gitu. Selanjutnya ada saran dengan filosofi yang satu dan yang lain yang berkaitan dengan kasus tersebut. Saran yang bisa kami berikan tentang kaitan filosofi yang satu dan yang lain dengan kasus yang kami bahas adalah seharusnya Puan Maharani selaku pemimpin sidang pada saat itu dan selaku ketua DPR bisa lebih mementingkan orang lain daripada mementingkan diri sendiri. Nah, saran etika kairos dan akroasis. Saran yang bisa kami berikan tentang kaitan etika kairos dan akroasis dengan kasus yang kami bahas adalah belajarlah untuk lebih menghargai orang lain dan mendengarkan argumen yang diberikan oleh orang lain. Sekian, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.